amina. Makanya kenapa dia dikatakan asam amino? Karena dia mengandung gugus amina, amina NH atau NH3, ya kan? Gugus amina itu pasti ada rantai karbonnya NH3, alanin. Yang kedua apa? Gugus nih, kalian lihat nggak tanda panah yang saya arahin? Gugus karboksil. Gugus karboksil. Jadi lemak dan protein itu dia sama-sama memiliki gugus karboksil. Sama dia ada gugus R dan gugus C kalau untuk protein. Nah, ada berbagai jenis asam lemak. Variasi ini ditentukan oleh dua hal. Ada jumlah atom karbonnya, ada juga yang kedua itu adalah jenis ikatan kimia. Nah, kalau untuk jumlah atom karbon, nah asam lemak di rantai pendek atau kalau ini adalah asam lemak yang dengan rantai panjang dan masing-masing dia memiliki rantai karbon. Ini rantai karbon, ini merupakan rantai karbon. Nah, kalau ini adalah gugus karboksilnya, gugus karboksil atau gugus COO yang di mana atom C-nya itu panjang. Nah, kalau jenis ikatan kimia, semua ikatan kimianya itu tunggal. Nih, nggak ada yang rangkap. Ya, semua ikatan kimianya itu rantai tunggal. Nah, kalau ini dia itu ikatannya itu adalah ikatan rantai ganda dan dia selang-seling. Oke, ada satu rantai ganda di dalam gugus rumus strukturnya nih, dan dia selang-seling nih. Oke, jadi dia ada ikatan rantai gandanya. Nah, jadi jenis ikatan kimia itu ada yang rantai tunggal, ada yang rantai ganda. Ada yang rantai tunggal maksudnya dia bukan rantai ganda. Nah, di sini ada poin penting yang harus kita perhatikan. Bila suatu molekul asam lemak, semua ikatannya rantai tunggal, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi, bila suatu molekul asam lemak, semua ikatannya rantai tunggal, itu adalah asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh inilah yang membuat yang banyak terbentuk di dalam tubuh diakibatkan karena makanan yang kita makan. Paham sampai di sini? Misalnya kacang-kacangan yang kalian makan, kemudian jeroan, jantung ayam, apalagi ampela, hati yang banyak mengandung lemak, kulit ayam, paha ayam yang kalian makan, itu yang banyak mengandung ini asam lemak jenuh. Nah, semua ikatan rantai tunggal itu adalah asam lemak jenuh. Kalau rantai ganda itu adalah dia asam lemak tak jenuh. Kalau dia tak jenuh artinya dia merupakan lemak baik. Nah, ini salah satu contoh untuk asam-asam lemak. Itu ada palmitoleat, ada oleat, ada linoleat, ada linolenat, ada arakidonat, asam arakidonat. Kemudian ada glupanodonat, ini titik leburnya itu dia cair. Oke. Ini rumus molekulnya. Kalau dia asam lemak jenuh, itu ada butirat, ada kaproat, ada kaprilat, ada kaprat, laurat, miristat, palmitat, stearat, arakidat, kemudian lignoserat. Dia dua butirat dan kaprot itu adalah titik jenuhnya itu cair. Nah, kalau yang ini 16 sampai 86 ini pada saat suhu 16 derajat itu dia baru mengalami suhunya cair. Nah, bila suatu molekul asam lemak semua ikatannya rantai tunggal itu disebut dengan asam lemak jenuh. Kalau dia ikatan ganda itu asam lemak tak jenuh. Nah, sehingga asam lemak itu dibagi menjadi dua. Ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh. Tadi apa kalau asam lemak jenuh? Siapa ini John? Hah, siapa ini John? Mana ada
teman kalian namanya John? John Etes. Emang ada? Siapa tuh? Yepa, Yepa, bukan Siapa nih? John, Yepa. Namanya yang bener dong, nulisnya di ini, di rename dulu. Siapa tuh namanya? Namanya siapa, Safwan? Sifat, Sifatar ya? Oh iya, Bukan Triwandes. saya, Bu. Saya mah udah betul namanya. Oh, siapa tadi? Mana tuh John? John Etes. Bagus Jan juga namanya, Bu. Etes. Kayak cucunya Pak Jokowi. Kalau begitu biasanya Ryan, Bu. Hah? Mana dia? Apaan nama gue asli ini? Par, Oh, Bu. iya. Gopar kali itu Apip, Bu. Gopar, Biasanya namanya Gopar. Apip. Gofar ya? Gopar biasanya gue Gopar, Gopar. Nah, mana Gofar? Gofar mana? Enggak, Bu. Enggak kok dia namanya Nama Gofar. saya udah benar kok, Bu. Itu Dia anomali namanya- kayaknya, Bu. Anomali. Nggak ada yang tahu siapa. Astaga. Bentar. eh Muhammad siapa? Gufron ya? Siapa sih? Ada Muhammad Gufron. Ada Muhammad Gufron? Mana dia? Ada Muhammad Gufron? Ada kan nama teman Ada. kalian namanya Muhammad Gufron? Mana? Ada, Bu. Mana Lagi dia? ini. Tadi dia izin ke toilet dulu katanya, Bu. Enggak, orang dia baru masuk lagi. Ini cuman dia ngomongnya di WA. Itu Bu, saya di laptop mic-nya nggak bisa dihidupin. Ini saya masuk pakai HP. Oke. Nah, Muhammad Gufron, Ya Bu, apa bedanya antara asam lemak jenuh dan tak jenuh? Pusing kan dia? Baru masuk ditanya. kenapa Bu? Apa Perbedaan apa? bedanya antara asam lemak jenuh dan tak jenuh? Kalau asam lemak jenuh berbentuk padat pada ruang. Nah, Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani dan minyak nabati seperti lemak mentega, lemak daging, dan minyak kelapa sawit. iya, Kalau betul. asam lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruang. Asam lemak tak jenuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Enggak. Nah itu ya. Ya. Selamat, Anda lolos. Yeah. Muhammad Ihsan. Ada Muhammad Ihsan? Ya, kok. Ya, apa bedanya Muhammad Ihsan? Asam lemak jenuh dan tak jenuh. Cuma bentuk kandungan sama Kandungannya pengaruh apa, Bu? apa? Kandungan asam lemak jenuh ditemukan di makanan hewani. Kalau yang tak jenuh di makanan dan minyak nabati. Makanan dan nabati kalau tak jenuh. Yang mana sehat, yang mana jahat, yang mana baik, Yang jenuh yang mana baik. lemak jahat, yang mana lemak baik. Sebentar, enggak usah kamu. Adriana, ada Adriana? Ada Adriana? Adriana, kan?
Disebutin asal masuk terus kalian nggak ada di ini Pan. Ayu, Adanya Septiana, Bu. Adriana ini ada tadi namanya nih. Ayu 188 ada. Nabila Putri 238. Mana Nabila Putri? Ada Ibu. Apa Nabila Putri? Sorry. Nabila Putri. Ya, silakan Nabila Putri. Apa yang mana lemak jahat, yang mana lemak baik? Apakah asam lemak jenuh yang lemak jahat ataukah asam lemak tak jenuh yang lemak jahat? Tadi kan Lemak udah dijelasin. Lemak jenuh apa? Oke. Lemak jenuh apa? Mana Nabila? Kamera kamu mana Nabila? Nggak kelihatan. Bu, sudah Ibu sudah nyalakan di sini. Oke, udah. Kenapa Nabila? Yang mana lemak jenuh, yang mana lemak jahat, yang mana lemak baik? Yang kameranya nggak nyala, saya tanya-tanya. Yang nyala pun bakal saya tanya. Kalau Putri Agustin, yang mana lemak jahat, yang mana lemak baik? Apakah lemak jenuh atau lemak tak jenuh? Tadi udah dijelasin bahwa kalau lemak jenuh itu yang berasal dari hewani. Kalau lemak tak jenuh itu kita bisa dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Kalau lemak tak jenuh itu kita bisa dapatkan dari nabati. Nah, siapa Nabila Putri? Siapa tadi? Mana tadi tuh? Tadi siapa yang saya sebutin namanya? Hilang lagi. Putri Agustin. Saya Ibu. Ya, Putri Agustin. Dari penjelasan teman kamu aja tadi bisa ditarik tuh kesimpulan, Putri. Tadi saya udah jelas. Yang baik itu lemak tak jenuh Ibu. Ya, lemak tak jenuh. Kalau lemak Iya Ibu, jahat, yang lebih baik itu lemak tak jenuh Ibu. ya, yang lebih baik itu adalah lemak Lemak jenuh tak Ibu. jenuh. Kalau lemak jenuh itu artinya lemak lemak jahat. Penjahat, Bu. Ya. Nah, asam lemak tak jenuh itu terbagi dua. Ada yang bentuknya trans, ada yang bentuknya cis. Nah, apa perbedaan antara bentuk trans dan cis? Nah, pada asam lemak tak jenuh itu dari konfigurasi trans, atom H pada ikatan rantai ganda itu berada pada sisi yang berlawanan. Ini ya. Ini dia berada pada sisi berlawanan. Ini yang untuk trans atom H-nya itu berada pada rantai gandanya berada pada sisi berlawanan. Nih, dia berlawanan. Nah, kalau sehingga bentuk molekulnya itu tetap lurus seperti asam lemak jenuh. Nah, kalau seperti ini, itu biasanya disebut asam lemak trans. Makanya kenapa kalau kalian makan seblak, makan paha ayam dengan kulit-kulitnya, makan mie goreng ditambah dengan kulit ayam goreng ya, kulit ayam goreng itu merupakan lemak trans. Oke, paham sampai di sini? Itu merupakan lemak trans. Nah, pada asam lemak tak jenuh konfigurasinya itu cis. Nah, dia atom H ikatan gandanya itu dia sama. Ini. Dan dia memiliki ikatan rangkap, akan tetapi dia bengkok kalau asam lemak tak jenuh. Nih, ikatan rangkapnya dia itu bengkok. Berbeda dengan asam lemak trans. Dia ikatan gandanya berlawanan dan ikatan rumus strukturnya itu ikatannya itu dia lurus. Kalau asam lemak
trans, asam lemak jenuh. Kalau ikatan lemak tak jenuh atau konfigurasinya cis, itu dia sama rantai gandanya, itu atom hanya pada ikatan rantai gandanya itu berada pada sisi yang sama dan memiliki ikatan rangkap. Akan tetapi dia bengkok. Paham sampai sini? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Nah ini, atom H-nya dia berada pada sisi yang sama. Nah sehingga bentuk molekulnya itu akan membengkok. Nih, oke? Asam lemak tak jenuh. Nah seperti ini bentuknya. Dan memiliki 9, biasanya cukup disebut dengan asam lemak tak jenuh. Nah jadi asam lemak itu dibagi menjadi 3. Nah ada asam lemak jenuh, ini jahat, sangat jahat, asam lemak tak jenuh. Nah, dia membengkok kan? Semuanya ini yang jahat-jahat ini dia lurus. Satu asam lemak jenuh, dia merupakan ikatan tunggal. Asam lemak tak jenuh itu ikatannya tunggal. Oke? Gugus karboksil tapi dia ikatan rangkapnya tunggal. Kalau asam lemak trans, dia ikatan rangkapnya ganda dan atom H-nya dia selang-seling. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau asam lemak tak jenuh, ini yang baik, lemak baik, dia ikatan rangkap ganda, kemudian atom H-nya itu dia sama. Dia sama. Akan tetapi dia ikatan apa namanya rumus struktur atau rumus molekul atau rumus strukturnya itu dia bengkok. Ya. Kalau yang jahat-jahat ini dia lurus. Biasanya kalau yang jahat-jahat itu dia jalannya itu bengkok. Beda sama lemak. Kalau lemak itu yang jahat-jahat itu jalannya lurus. Kalau yang baik itu jalannya bengkok. Nah, kemudian asam lemak jenuh itu lemak jahat. Asam lemak trans itu adalah lemak sangat jahat. Asam lemak tak jenuh itu adalah lemak baik. Nah, selanjutnya adalah penamaan asam lemak. Berikut ini adalah beberapa nama asam lemak yang sering kita jumpai. Itu ada asam laurat, ada asam palmitat, ada asam arakidonat, ada DHA. Nah, ini mungkin paling sering kalian temukan. Yang mana paling sering kalian dengarkan? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Apa? Palmia. Palmitat, ya kan? Asam oleat. Ini paling sering kalian dengar di susu anak-anak atau susu bayi. Benar nggak? Betul. 100. Iyalah. Nah, asam arakidonat, asam dokosaheksanoat atau DHA. Ini biasanya banyak di susu. Dia merupakan omega 3 dan merupakan omega 6. Dan asam arakidonat ini adalah merupakan pembentuk dari sistem imun yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya kalian terjadi luka, kemudian terjadi inflamasi, sistem imun yang bekerja itu adalah asam arakidonat yang ada di dalam. Paham ya? Jadi asam arakidonat yang ada di dalam. Nah, fungsi AA ini dia membantu merespon zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang dianggap berbahaya. Itu di dalam tubuh dia mengaktifkan sistem imun sehingga nantinya dia akan menimbulkan peradangan atau inflamasi. Nah, kalau DHA asam dokosaheksanoat atau DHA yang paling sering kita dengar di susu yang biasa kita lihat di iklan, itu zat yang akan membantu tubuh untuk meredakan peradangan. Jadi ada yang menyebabkan peradangan, ada sistem imun yang menyebabkan peradangan. Si DHA inilah yang meredakan peradangan. Oke? Nah, ini merupakan semuanya sistem imun. Nah, ini merupakan nama populernya. Nah, paling sering kita dengar itu adalah DHA dan AA aja, tapi kita nggak pernah tahu tuh panjangannya apa antara DHA dan AA. Nah, asam arakidonat
dan asam dosoheksanoat. Nah, jumlah ikatannya itu adalah ini. Jumlah ikatan rantai gandanya. Asam laurat itu enggak memiliki ikatan rangkap, asam palmita tidak memiliki ikatan rangkap, asam oleat itu hanya memiliki 1 ikatan rangkap, asam arakidonat itu memiliki 4 ikatan rangkap, DHA itu memiliki 6 ikatan rangkap. Nah, ini adalah jumlah karbon yang ada di dalam rumus strukturnya. Nah, ini merupakan omega. Ada asam oleat itu omega 9, asam arakidonat itu adalah omega 6, DHA itu adalah omega 3. Nah, ini yang banyak terdapat di ikan juga, ya. Di ikan, minyak ikan. Nah, letak rantai ganda pertama itu dihitung dari ujung belakangnya. Nah, contoh misalnya asam laurat. Nah, asam laurat itu dia memiliki 12 ikatan karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah gugus karboksil. Tapi dia merupakan ikatan rangkap tunggal. Ya. Bukan ikatan rangkap. Dia merupakan ikatan tunggal. Nah, asam lemak dengan 12 atom karbon tanpa ada ikatan rantai ganda. Nah, kalau asam oleat itu dia memiliki 1 ikatan rangkap. Kenapa dia dikatakan omega 9? Karena dia dihitung dari sini nih, 1. Memiliki 9 nih. Bengkokannya itu 1, 2, nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ikatan rangkap. Artinya letak rantai ganda pertamanya itu pada atom karbon ke-9 dihitung dari ujung belakangnya nih. Nah, makanya dia disebut dengan ikatan omega 9, makanya dia disebut dengan omega 9. Nah, setelah lemak, jenis lipid selanjutnya itu adalah ada yang dinamakan dengan fosfolipid. Nah, fosfolipid itu disebut dengan fosfatidat, fosfogliserida, gliserol fosfolipid atau gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester. Nah, fosfolipid ini terbentuk dari gliserol dengan 2 gugus alkohol yang membentuk gugus ester dengan asam lemak. 1 gugus alkoholnya itu membentuk gugus ester fosforat. Fosfolipid ini merupakan komponen utama pada membran sel lapisan lemak. Nah, fosfolipid yang umum dijumpai itu adalah lecitin. Nah, fosfatidikolinase yang mengandung alkohol amino jenis kolin, kemudian ada kepalin, fosfatidiletanolamin yang mengandung alkohol amino jenis serina atau etanolamina. Nah, sesuai dengan namanya, fosfolipid ini merupakan gabungan dari fosfat dan lipid. Jadi ikatan fosfat dan senyawa fosfat dan lipid, struktur fosfolipid ini mirip dengan trigliserida. Kalau trigliserida itu memiliki ini ikatan karbon 3 nih. Nih, ada 3 ikatan karbonnya. Nah, ini adalah gliserol dengan 3 asam lemak nih. Ini 3 asam lemak. Oke? Dia memiliki 3 asam lemak. Kalau fosfolipid dia memiliki 2. Gliserol ditambah 2 asam lemak. Nah, pada kepalanya ini, pada gliserolnya ini, itu dia memiliki gugus fosfat. Ada P-nya di sini. Ini adalah gugus fosfat. Nih, gugus fosfat. Nah, fosfolipid itu memiliki sifat yang unik nih. Ada gugus fosfat dan ikatan rangkap R. Nah, kepalanya ini dia itu bersifat hidrofilik. Apa itu hidrofilik? Suka air. Dia suka air. Kalau ini yang di bawah ini ikatan karbon di bawah ini, asam lemak di bawah ini, asam lemak ya. Asam lemak di bawah ini dia itu bersifat hidrofobik. Nah, makanya nanti si hidrofilik ini dia mendekati air. Kalau si lemak itu kalau asam lemak yang ada di bawah ini dia menjauhi air karena dia hidrofobik, dia tidak suka air atau dia larut dalam lemak. Nah, dia bagian ekornya itu dia bersifat hidrofobik. Nah, sehingga
jika diletakkan di dalam air, nih, kalau misalnya dimasukkan ke dalam air, bagian kepalanya ini karena dia bersifat hidrofilik, itu dia akan mendekat ke air, sedangkan ekornya itu dia akan menjauhi air. Misalnya ini, seperti ini. Nah, ini dia akan mendekat ke air, sedangkan yang di dalam ini dia akan menjauhi air. Ini satu lapisan yang ini merupakan satu lapisan fosfolipid. Bagian kepalanya itu akan mendekati air. Bagian yang di dalam ini atau bagian ekor ini akan berkumpul menjadi satu dan menjauhi air. Nah, bagaimana kalau dia memiliki dua lapis fosfolipid? Nah, ini bilier, dia akan membentuk bilier. Nah, misalnya ini cairan intra, ini cairan ekstraseluler. Nah, ini yang di sini dia akan mendekati air, yang di sini pun akan mendekati air, dan di dalam ini dia akan berkumpul untuk menjauhi air. Nah, ini bagian kepala akan mendekati air, ini bagian kepalanya. Nah, masing-masing bagian kepalanya itu akan mendekati air. Nah, bagian ekornya itu akan berkumpul menjauhi air karena dia tidak bisa larut dalam air. Nah, dua lapis fosfolipid ini itu disebut dengan ini, dua lapis ini ada dua fosfolipid itu disebut dengan lipid bilayer. Lipid bilayer. Nah, fungsinya seperti tembok yang memisahkan dua ruangan yang masing-masing dia ada isinya air, yang diisi oleh air, ada cairan intraseluler, ada cairan ekstraseluler. Nah, contohnya adalah pada membran sel ini. Oke, jadi ini adalah ikatan bilier yang warna kuning karena dia dalam bentuk lemak. Nah, lipid bilayer. Nah, lipid bilayer ini bersifat fleksibel dan berfungsi untuk memberi sel bentuk yang lebih jelas. Nah, jenis lipid ini itu yang terakhir yaitu adalah ada yang dinamakan dengan steroid. Nah, steroid ini biasa kita dapatkan di mana? Biasa ditemukan di mana? Kalau pada perempuan? Kosmetik, skincare. Ada juga di skincare. Bisa ada juga di skincare. Di dalam tubuh pun ada yang dinamakan dengan steroid. Nah, tidak seperti jenis lipid sebelumnya, steroid ini dia memiliki molekul yang berbeda. Nah, dia tidak tersusun dari asam lemak dan gliserol, beda dengan yang sebelum-sebelumnya yang tadi, trigliserida sama ini. Kalau trigliserida itu dia asam lemak dan gliserol, namun berupa atom C yang tersusun, dia membentuk 4 buah cincin. Nih, dia ada 4 cincin di dalamnya dan berikatan dengan ikatan R. Oke. Kalau steroid itu dia memiliki 4 cincin. Ini. Nah, tambahan atom dan variasi rantai